Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan surat undangan yang kami kirimkan bahwa jam sudah menunjukkan pukul 9.30, maka acara pada hari ini kelas tematik dengan tema sosialisasi aplikasi HiDoc dengan narasumber nanti dari Rumah Sakit Umum Daerah Singasana Kabupaten Tabanan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut pada acara inti, acara pokok, terlebih dahulu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian, acara kita pada pagi hari ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak untuk memohon kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu sekalian, dari monitor kami bisa memantau bahwa yang ikut bergabung pada acara kelas matik pada hari ini yang sudah masuk baru sebanyak 73 orang. Sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung untuk mengikuti acara kelas matik ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo, yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili OPD seluruh Kabupaten Tabanan, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili seluruh desa di Kabupaten Tabanan. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Wase, karena berkat astung
Waro Nugraha Ida, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara kelas tematik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana undangan yang kami sudah kirimkan, acara kelas tematik kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023, dengan topik sosialisasi aplikasi HiDoc, di mana aplikasi ini adalah merupakan aplikasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana Kabupaten Tabanan, merupakan aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan secara online. Nah, sebelum kita lanjut kepada topik yang kita bahas pada pagi hari ini, acara kelas tematik pada pagi hari ini diawali dengan sambutan sekaligus acara pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Kadis. Sampun Pak Kadis. Terima kasih. Bisa didengar ya? Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang kita hormati dan seluruh peserta yang hadir kelas tematik pada hari ini kita selenggarakan terkait dengan acara HiDoc. Ini di wilayah kami tampak beberapa kepala OPD, beberapa cabang organisasi, terima kasih. Kemudian juga rekan-rekan yang lain dari seluruh OPD dan staf Tabanan yang sudah hadir, terima kasih sudah berkenan bergabung. Dan juga tidak lupa kami menyapa teman-teman dari desa Pak Perbekal yang sudah hadir beserta seluruh jajaran ataupun yang mewakili beliau yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sudah bergabung, di mana bersama kita mengikuti acara kelas tematik yang kita selenggarakan setiap bulan sekali untuk bertujuan untuk memberikan informasi tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami menyapa dengan sebuah pantun pada kesempatan yang baik ini sebagai sebuah budaya di Pemkot Tabanan. Pantunnya seperti ini. Di Petang ada wisata petik buah tomat. Oke. Di Bekasi tak sengaja jumpa dengan Mas Ganjar. Oke. Katakan para peserta kelas tematik yang terhormat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita belajar. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kelas tematik kita ingin memberikan sebuah informasi terkait dengan aplikasi HiDoc yang dikembangkan oleh ini aplikasi umum yang ada di Play Store dan juga mungkin sudah dikembangkan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Singgasana yang nantinya kita harapkan untuk semakin memperlancar layanan publik bagi masyarakat kita. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kota cerdas, sangat diharapkan bahwa setiap kabupaten kota, ya apalagi kita yang sudah memasuki smart city, untuk bisa memberikan layanan yang semakin cepat. Nah tentu kita berharap dari sekian banyak teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan layanan ini, nantinya begitu akan membutuhkan layanan rawat jalan di rumah sakit, tidak mesti harus menunggu dari pagi sampai dengan mendapat giliran tersebut. Tetapi tentu dengan menggunakan aplikasi ini akan mempermudah jam berapa
nanti akan kita bisa mendapat pelayanan sehingga tidak terlalu lama menunggu. Dan juga dengan tempat yang ada di rumah sakit sendiri bisa efektif sehingga tidak terlalu banyak pasien ataupun menunggu sampai berjam-jam di sana. Nah, itulah pentingnya bahwa pemanfaatan informasi ini aplikasi ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, mari kita belajar, kita dengarkan bagaimana nanti tentang apa yang akan disampaikan dari Rumah Sakit Singgasana sebagai salah satu rumah sakit kebanggaan kita dalam mewujudkan Tabanan Era Baru ini, sehingga apa yang kita sampaikan tidak hanya sebatas penyampaian informasi ini, kami berharap untuk dapat disampaikan lebih lanjut nanti kepada staf, bawahan, staf, ataupun keluarga masing-masing, sehingga semakin menyebar informasi yang bermanfaat bagi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Tabanan. Yang kedua yang kami mohonkan kepada teman-teman semua dalam kesempatan ini, ada harapan dari Bapak Bupati dan sudah selalu sering mungkin disampaikan pada kepala perangkat daerah bahwa kita berupaya untuk memberikan informasi positif pada masyarakat di Kabupaten Tabanan dengan berbagai tayangan, baik itu video maupun postingan, konten-konten bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sudah bergerak maju untuk mewujudkan Tabanan Era Baru. Ada beberapa aspek kegiatan pemerintah yang sangat positif, seperti bunga desa, yaitu bupati kantor di desa, serta program-program lain. Nah, ini semua sudah kita sebarkan melalui dengan peserta teman-teman dari Prokopim, itu menyebarkan informasi, termasuk juga dengan sangat gencar Bapak Bupati menyebarkan secara langsung di media sosial. Nah, saya berharap kepada teman-teman semua, selaku pimpinan di masing-masing UPD, termasuk juga dari pemerintah desa, untuk dapat membuka informasi di medsos tersebut, kemudian mengikuti, memfollow, ataupun bahkan men-share semua informasi-informasi tersebut sehingga lebih masif kita sebarkan pada masyarakat kita. Mari di Tabanan Era Baru ini kita semakin kurangi pemberitaan-pemberitaan yang kurang benar, pemberitaan hoax, ataupun yang masih yang bersifat selalu kurang bangga terhadap Tabanan. Artinya ada informasi yang selalu menjelek-jelekan Tabanan, mari kita kurangi, kita minimalis dengan berbagai informasi yang sudah secara masif dikembangkan, baik itu melalui akunnya Bapak Bupati di Instagram maupun di media sosial lainnya dengan platform FB, mari kita ikuti, termasuk juga yang telah disebarkan oleh rekan-rekan dari Prokopim, dari Dinas Kominfo, tolong untuk bisa dibantu, di like dan di subscribe serta disebarkan atau di share kepada teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pengantar pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari bersama-sama kita ikuti secara tekun sosialisasi aplikasi ini. Semoga semakin banyak informasi aplikasi ataupun kemudahan-kemudahan yang kita dapat selaku warga Tabanan, sehingga nanti kita semakin mudah mendapatkan pelayanan-pelayanan yang seharusnya bisa dilakukan dengan mendapatkan layanan digitalisasi, karena sudah mulai berkembang platformnya. Kita sebarkan informasi ini kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat juga semakin paham banyak hal yang sudah dilakukan dan baik dilakukan di Kabupaten Tabanan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, selamat mengikuti Ikhlas Matik, Kelungkung Sumarapura, Kirang Lampung di Kabupaten Pura, kita akhiri dengan proklamasi Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Santi. Terima kasih kepada Pak Kadis Kominfo yang sudah membuka acara kelas matik pada pagi hari ini. Tapi kami mohon maaf Pak, karena tadi belum sempat mempersiapkan pantun. Untuk kegiatan berikutnya kami berusahakan membuat pantun juga Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita sampai pada acara pokok kita pada hari ini, yaitu sosialisasi aplikasi HiDoc, di mana pada acara ini narasumbernya langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana Kabupaten Tabanan,
Kami perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Imade Supardiatnya, SKM MKes. Beliau adalah Kabid Pengendalian Mutu RSUD Singgasana Tabanan. Pak Kabid ini nanti akan didampingi oleh Bapak Idewo Gede Pancagunada Eskap, Kabak Tata Usaha RSUD Singgasana, dan didampingi oleh Bapak Andri Gigih Prasetya yang merupakan Kepala Unit SIM RS Rumah Sakit Singgasana Kabupaten Tabanan. Bapak Ibu sekalian, terutama pada Pak Kabid dari RSUD Singgasana, sebagaimana harapan dari Pak Kadis Kominfo tadi, sebelum nanti menyampaikan secara khusus terkait dengan aplikasi HiDoc ini, kiranya sangat baik apabila terlebih dahulu disampaikan secara umum tentang keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana ini. Barangkali banyak juga masyarakat yang belum tahu atau masih bingung gitu. Apa sebenarnya perbedaan antara rumah sakit umum yang ada di Nyidah dengan rumah sakit umum yang ada di Kota Tabanan. Nah, biar masyarakat menjadi tahu, demikian juga Bapak Ibu yang ikut pada acara kelas batik ini nantinya bisa menyampaikan kepada keluarga dan kepada masyarakat khususnya. Nah, demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak narasumber, Pak Imade Supardiatnya, untuk menyampaikan paparannya terkait dengan aplikasi HiDoc ini. Untuk itu kami persilahkan. Yes, terima kasih Pak Wayan Mulyana. Om Swastiastu, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan, terima kasih banyak atas ruang dan waktu yang telah diberikan kepada kami Rumah Sakit Singgasana untuk mensosialisasikan keberadaan Rumah Sakit Singgasana pada umumnya dan adanya aplikasi layanan pendaftaran online HiDoc pada khususnya. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD se-Kabupaten Tabanan atau yang mewakili yang saya hormati, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Tabanan atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Camat se-Kabupaten Tabanan, Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Tabanan atau yang mewakili Perbekal se-Kabupaten Tabanan, yang saya banggakan semuanya yang ada di ujung tombak yang hadir pada acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Angayu Bagio, Puji Angasuti Angayu Bagio, An Doide Yang Widi yang telah memberikan kami kesehatan, kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara Plasmatik layanan pendaftaran online HiDoc pada hari ini. Mungkin saya sedikit berpantun gitu. Baru tadi karena Pak Kadis Kominfo berpantun, mungkin saya coba berpantun. Si Pitung sudah pergi kemana-mana hanya untuk mencari lauk yang hanya untuk mencari berlauk, hanya untuk mencari makanan berlauk kodok. Jangan bingung ke Rumah Sakit Singgasana, jangan bingung lagi karena sudah ada pelayanan pendaftaran online dengan HiDoc. Maaf, ini barusan idenya muncul seperti itu. Ya, ini pelayanan HiDoc ini apa seperti yang diharapkan oleh Bapak Dinas Kominfo dan juga merupakan visi misi dari Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru dengan aman, unggul, madani. Nah, di situ juga kami Rumah Sakit Singgasana mengembangkan pelayanan publik supaya pelayanan publik kita dapat terlaksana dengan baik. Next. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami perkenalkan bahwa Rumah Sakit
Umum Daerah Singasana. Next. Nah, Rumah Sakit Umum Singasana adalah rumah sakit pemerintah tipe C. Kalau di Rumah Sakit Umum Tabanan sudah menjadi rumah sakit tipe B dengan pendidikan. Nah, kita di Rumah Sakit Singasana yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Umum Nida merupakan rumah sakit pemerintah tipe C. Nah, kami di Rumah Sakit Umum Singasana itu telah memiliki 102 tempat tidur. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di Google Map. Di Google Map kalau misalnya belum tahu di mana letaknya Rumah Sakit Umum Singasana, yaitu yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Umum Nyedah, yaitu beralamat di Banjar Tegal Antugan, Desa Nyedah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Nah, mungkin sebelumnya kita pada tahun 2020-2021 menjadi rumah sakit rujukan COVID. Ya, di sini saat itu sangat sepi sekali. Nah, setelah tahun 2022, ya otomatis 2022, next, kita bergerak dengan sudah menjadi bentuk layanan BLU. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekilas tentang Rumah Sakit Umum Daerah Singasana. Ini berdiri pada 16 November 2016 yang sebelumnya sebagai UPT Rumah Sakit Nyedah. Ini yang paling Bapak Ibu kenal dulu, itu Rumah Sakit Umum Nyedah. Kemudian dengan Perbup nomor 33 tahun 2018 itu tentang susunan organisasi dan tata laksana itu Rumah Sakit Nyedah berubah menjadi UPTD Nyedah, gitu, bukan UPT lagi, dengan tipe C non pendidikan. Nah, pada tahun itu juga, pada tahun 2019 sudah terakreditasi dasar. Nah, ini 2019 baru kita mulai. Sudah itu pada tahun 2020 berubah lagi menjadi RSUD Nyedah, bukan UPT lagi. Bukan UPTD lagi, yaitu melalui SK Bupati 180 1389 01 HK 2021 itu pada tanggal 1 November 2021 dengan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Nah, setelah itu pada tahun 2022 itu berdasarkan Perbup nomor 8 tahun 2022 berganti nama lagi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Singasana dan diresmikan oleh Bapak Bupati langsung pada tanggal 29 November 2022 pas pada puncak perayaan hari ulang tahun Kota Tabanan. Masa pun itu. Lanjut. Nah, niki Bapak Ibu kami harus menyampaikan visi misi Kabupaten Tabanan yaitu nangun sakerti loko Bali melalui pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru aman unggul madani atau AUM. Nah, misi mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam berkehidupan yaitu aman, sudah itu membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan yaitu unggul, dan ketiga mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan ini Madani. Nah, terus kami juga untuk menindaklanjuti visi misi ini kami di RSUD Singasana juga menyusun visi misi yaitu menjadi rumah sakit yang aman, unggul, dan madani yang mengutamakan keselamatan dan kepuasan pelanggan. Misinya adalah membangun pelayanan kesehatan yang unggul dan bermutu sesuai dengan standar akreditasi, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sudah itu menjadi rumah sakit terdepan dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Bali terintegrasi. Yang ketiga, membangun pelayanan kesehatan yang madani untuk masyarakat. Nah, untuk misi nomor 1, itu kami Astungkare pada akreditasi tahun 2023 niki yang baru saja kami terima sertifikat akreditasi dengan predikat paripurna. Terima kasih dukungan masyarakat semua atas sudah mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada kami sehingga kami memperoleh
sertifikat akreditasi dengan predikat paripurna pada tahun 2023 ini yang baru kami terima pada tanggal 2, 25 Agustus kemarin. Kami langsung terima dengan Pak Direktur. Nah, untuk menjawab tantangan nomor 1 ini, misi nomor 1 ini juga, karena di situ juga ada pengetahuan dan teknologi kami karena pada zaman ini digitalisasi juga mengharapkan semua inovasi di pelayanan kesehatan itu bisa berinovasi, terutama di di teknologi. Nah, salah satunya adalah kami juga membangun di sini atau mengembangkan namanya SIMARS. Ya, SIMARS itu rumah besarnya adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Singgasana. Nah, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Singgasana ini sebagai semua manajemen di situ mulai dari pendaftaran, proses pelayanan, sudah itu ke apotek, pembayaran dari kasir sampai pasien pulang itu mendapatkan obat, itu nanti kita akan lakukan secara digitalisasi, terbridging semua. Nah, kenapa hal ini kami lakukan? Itu karena mengingat beberapa survei dari Indeks Kepuasan Masyarakat, itu mungkin survei Indeks Kepuasan Masyarakat ya, SKM, itu kami mendapatkan masukan-masukan di situ bahwa waktu tunggu yang lama, sudah itu antrian yang lambat di situ. Nah, sehingga pertama kami mencoba memakai WhatsApp dan juga tidak efektif. Sudah itu kami coba jam bukanya jam 7, pendaftarannya. Masyarakat sudah muncul, sudah ke sini jam 7, jam 8, jam 8.30 baru pelayanan dibuka. Sehingga masyarakat itu lama. Nah, di sini juga hal-hal seperti itu yang terjadi. Nah, berkacamata dari pengalaman kita di beberapa instansi terkait yang sudah di BUMN, BUMD, dan beberapa bank yang sudah melaksanakan pendaftaran online, mereka sudah dapat notifikasi untuk jam berapa mereka harus menerima pelayanan di suatu unitnya masing-masing. Nah, berkacamata dari itu, kenapa di kesehatan kita tidak bisa ya, Mas? Dengan itulah kami mencoba di sini mengembangkan SIMARS ini dengan salah satu subsistemnya adalah pendaftaran online, yaitu melalui HiDoc. Moto kami adalah melayani dengan hati. Nah, melayani dengan hati di sini, terus terang kalau saya ngomong dengan hati ini merinding kami. Sudah itu, di sini kami juga melaksanakan kebijakan mutu, yaitu setia dengan pelayanan yang senyum, sudah itu yang empati, yang tepat, yang inovasi, dan aman. Itu moto kebijakan mutu kami. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami mungkin Bapak Ibu sering bingung juga, ada yang sudah pernah ke rumah sakit Singgasana, ya. Areanya sangat luas, tempat parkir luas, ya, area pertamanan juga luas, gitu. Sehingga gedung-gedungnya juga banyak, gitu. Sehingga kami mendapatkan masukan juga banyak dari masyarakat, ya, tentang di mana gedung pelayanannya, di mana UGD-nya, di mana ruang inapnya. Nah, nanti kami juga sediakan ruang informasi di depan. Itu ke depannya kami akan sediakan ruangan informasi dan sudah juga ada tempatnya. Nah, gedung yang ada di Rumah Sakit Umum Singgasana itu di gedung A. Nah, di gedung A itu di lantai 1 yang paling pintu masuk niki, yang gedung A niki, itu adalah ruang OK di bawahnya. Sudah itu di lantai 2 kami yang ada di manajemen, di lantai 2 di gedung A. Ya, kalau Bapak Ibu ingin ngurus surat menyurat atau ketemu dengan teman-teman di manajemen, berkonsultasi, silahkan ke lantai 2 manajemen, ruang pertemuan. Sudah itu di gedung B. Nah, di gedung B niki adalah ruang PK, yaitu dan ranah bersalin, khusus untuk Bapak Ibu-ibu yang bersalin, nah di sini, ya, di lantai 1-nya. Nah, kalau Bapak Ibu datang dari pintu masuk langsung ke ruang bersalin di sini di gedung B. Yeah, di gedung B. Kami perlu sosialisasi ini karena di survei kami juga ini juga menjadi keluhan.
Ya, di sini kami nanti sediakan juga ruang informasi di sini. Sudah itu, nah untuk perawatan anak yang bayi baru lahir ada di lantai 2 di ruang rawat ranap anak, NICU dan perinatal di sini di gedung B. Sudah itu di gedung C. Nah, kalau Bapak Ibu ke gawat daruratan langsung masuk Niki, langsung masuk di gedung C. Ya, di sini ada unit UGD, radiologi, farmasi dan ruang operasi. Ini nyambung Niki sampai sebelum G Niki. Niki nyambung ruang operasinya di sini, ruang UGD-nya di sini, ruang ronsen radiologi di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya mengantar orang tua atau yang memeriksakan kelenjar prostatnya atau mau urologi di sini lah di gedung C. Oke. Sudah itu di gedung D. Nah, di gedung D ini lantai 1 ini ke poliklinik. Nah, ada pelayanan untuk rawat jalan hidok di sini nanti akan langsung ke gedung D. Ya, di gedung D ini di poliklinik CSSD ini ada CSSD juga untuk sterilisasi di sini. Sudah itu di lantai 2-nya di gedung D ada ICU, ada HCU, ada Kesmek, SIM. Nah, SIMARS-nya ada di sini servernya di gedung lantai 2. Ya. Sudah itu di lantai 3-nya itu ada rawat inap. Ya. Gedung D dan gedung E ini ada gedung E ada juga poliklinik. Gedung D dan E ini ada poliklinik. Ya, gedung D dan E. Sudah itu ada depo farmasi di sini. Obat, kasir juga ada di sini di gedung E. Ya, sudah itu ada laboratorium. Nah, laboratorium biasanya saya sering pagi-pagi melihat di situ menanyakan di mana laboratoriumnya di lantai 2. Di situ juga sudah ada petunjuknya masing-masing. Sudah itu di lantai 3 ada ruang ranap dewasa. Ruang ranap dewasa. Nah, di lantai 3D ini kami juga sudah ada ruang ranap VIP. Ya. Nah, untuk mendukung sarana prasarana ini kami punya genset ini di app gedung genset ini untuk apa namanya pelayanan sarana prasarana listrik. Sudah itu di gedung G ini kami punya oksigen generator. Ini kami sudah punya oksigen generator yang besar yang bisa memproduksi di sini yang bisa melayani seluruh apa namanya yang memerlukan oksigen generator di situ, yang memerlukan oksigen. Terus di gedung H itu ada instalasi gizi. Nah, di sini untuk laundry dan instalasi gizi. Dan untuk di ruang I ini ruang jenazah. Ya. Dan J ini adalah tempat sampah medis. Oke, seperti ini set mapnya yang saat ini, Bapak Ibu, kalau ingin ke rumah sakit Singgasana supaya tidak bingung lagi karena gedungnya banyak, ya, sehingga banyak yang sering bertanya, saya mencari ini kemana dan sebagainya. Nah, ruang informasi ada di gedung C. Di sini bisa nanti Bapak Ibu menanyakan kemana arahnya yang harus kami lakukan atau kunjungan kemana untuk melakukan pelayanan. Itu Bapak Ibu cukup luas, di sini tempat parkir, di depan bisa, di belakang juga bisa, di samping juga bisa. Di sini untuk karyawan biasanya, untuk ke depan di sini kita akan ruang apa namanya tempat parkir ada di sini nanti di depan. Nah ini masih kita memerlukan pengembangan untuk ke depannya. Astungkare semoga bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Terus itu Bapak Ibu untuk lokasinya. Nah ini struktur organisasinya mungkin Bapak Ibu karena ini tipe C, UPT-nya adalah direktur, sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana adalah direktur. Kami ada 4 bidang. Nah, bidang pelayanan medis ini Dr. Lucy Darini, bidang penunjang itu Bu Nengah Haryani dan kami saya sendiri di bidang pengendalian mutu. Nah, dibantu oleh di bawah Pak Direktur ada bagian tata usaha yang dikepalai oleh Bapak Dewo Khalid ya. Panci Gunawan. Nah, terus selanjutnya silakan. Yeah. Bapak Ibu sumber daya manusia di RSUD Singgasana saat ini kami punya dokter spesialis itu 21 yang notabene adalah di
di Rumah Sakit Singgasana, 4 orang spesialis tamu. Dokter umum kami punya 16 dan 2 orang dokter tamu juga. Dokter gigi kami ada 3, 2 orang dokter gigi tamu, perawat ada 146, bidan ada 39, tenaga kesehatan lainnya di sini termasuk apoteker, perawat, apoteker, counseling dan sebagainya. Itu ada 52 orang. Non tenaga kesehatan 58, manajemen 14. Nah, itu yang PNS baru 106. Ya, CPNS ini sudah menjadi PNS, CPNS ini sudah menjadi PNS. Ya, kontrak 198 dan sukarela 3. Yaitu sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah sini. Ya, lanjut. Tempat tidur rumah sakit untuk layanan rawat inap itu ada 102. Nah, 102 itu dari tadi saya sudah jelaskan, itu ada VIP, itu di ruang Dharma Wangsa di gedung D, kelas 1, kelas 2, kelas 3, non kelas juga ada di IGD, non kelas di Drupadi, dan ada 7 ruang isolasi yang harus ada IGD. Sudah ada untuk perinatologi, yaitu bayi baru lahir di sini, ada di ruang nakula, NICU ada 4, ISU ada 4, juga ICU, HCU ada 3. Dan non-kelas atau PK bersalin ada 4, itu jumlahnya 102 bed. Ada satu nih. Bapak Ibu, untuk layanan rawat jalan, nah ini yang kita akan fokuskan di sini dulu, yaitu karena ini berhubungan dengan pendaftaran online, yaitu melalui HiDoc yang subsistem dari SMARS, yaitu kami di RSUD Singgasana sudah punya 19 poliklinik, ya klinik, yaitu kandungan dan kebidanan, yaitu ada tadi di gedung D. Ya, poliklinik anak, poliklinik kandungan dan kebidanan untuk PK-nya ada di gedung B, untuk polikliniknya ada di gedung E, ya D dan E. Sudah itu ada poliklinik anak, poliklinik penyakit dalam, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik umum, bedah, urologi, THT, saraf, paru, gigi dan mulut, anestesi, mata, jiwa, ortopedi juga sudah kami buka, fisioterapi, VCT, ini pelayanan untuk teman-teman yang terduga HIV, ODA, dan sebagainya. Untuk sudah itu gizi, poliklinik gizi, dan yang kami kembangkan juga adalah klinik Subali, ya, Singgasana Husada Bali. Ya, itu ada pelayanan hipnoterapi dan herbal, ya, untuk jamu-jamu di situ. Selanjutnya silakan. Nah, ini daftar dokter spesialis yang kami sudah punyai saat ini, ya, yang sudah kami gambarkan tadi. Inilah dokter-dokter yang melayani di poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana. Nah, dengan ini nanti Bapak Ibu di HiDoc itu nanti aplikasinya ada pilih di poliklinik kandungan dan kebidanan. Itu pilih misalnya siapa, gitu nanti ya spesialisnya. Kita lanjut ke HiDoc-nya nanti. Nah, ini yang intinya Bapak Ibu yang saya hormati, eh, sebagian besar dari kita mungkin eh, HP sudah menjadi kebutuhan primer kayaknya, lebih dari istri, lebih dari suami. Kalau tidak ada HP bingung dia, bingung kita. Nah, dari itu, berkacamata dari itu, teman-teman dari masyarakat itu juga sudah sebagian besar mempunyai hal ini. Nah, jadi kami inginkan atau kami berinovasi supaya beliau atau masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan hanya cukup mendaftar dari HP-nya sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu masyarakat semua perbekal mohon disampaikan nanti bahwa pelayanan kita sudah bisa mendaftar melalui aplikasi HiDoc. Yang pertama yang harus dilakukan adalah download dan install aplikasi HiDoc di Play Store. Nah, ini biasanya silakan buka Play Store, silakan di di download aplikasi ini, HiDoc yang ini, yang ini.
Nah, sudah itu buka aplikasi Hedok dan login dengan akun email. Ya, akun email misalnya semua sudah, kalau sudah login akun Google juga sudah bisa membuat email sendiri di situ. Nah, sudah itu pilih menu BPJS untuk pasien BPJS, untuk pasien non BPJS itu atau umum pilih menu non BPJS. Nah, klik next. Nah, di sini dari next ya. Nah, sudah itu Rumah Sakit Singasana nih kita tutorialnya kita putar aja nanti biar lebih eh, bisa dimengerti nanti. Untuk pasien yang BPJS isikan data nih sama rumah sakit. Nah, nanti Rumah Sakit Singasana nanti spesialis yang dituju, tanggal berobat itu aja dimasukkan. Sudah itu kalau untuk pasien BPJS isikan data rumah sakit. Rumah Sakit Singasana nanti di sini ada beberapa yang sudah juga apa namanya memakai, tapi di sini kita khususkan Rumah Sakit Singasana. Ya, ketik Singasana aja sudah muncul Rumah Sakit Singasana. Nah, nomor rujukan atau nomor kartu BPJS, karena nomor rujukan panjang, silakan ketik nomor kartu BPJS saja. Bisa kan? Ya. Sudah itu tanggal berobat, silakan diisi, baru klik next, pilih nomor dokter yang dituju. Nah, pilih hari tanggal jam periksa. Untuk pasien baru pada halaman input, data pasien harap mengisi. Nah, untuk pasien baru harus mengisi tanggal lahir, nama pasien, alamat pasien, nomor handphone pasien. Nah, untuk pasien baru, pastikan untuk tidak mengisi nomor rekam medis. Ini, tidak mengisi nomor rekam medis. Pada pasien lama dan data pasien akan otomatis terisi ini. Kalau pasien lama yang datang berkunjung untuk kedua kali, ketiga kali, dan sebagainya, itu sudah rekam medisnya sudah langsung terisi. Untuk pasien baru, pastikan tidak mengisi nomor rekam medis, karena di situ nanti kami yang akan menginput di situ. Sudah itu pasien akan mendapat informasi berupa QR code, ya QR code, ya barcode di sini. Nah, di sini mendapat nanti barcode seperti ini. Setelah itu baru nanti kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit, kalau sudah jam berapa Bapak datang, silakan langsung registrasi di mesin pendaftaran di nomor antriannya di ruang pendaftaran di poliklinik di gedung E, ya di gedung E. Selanjutnya silakan kelihatannya silakan didengarkan atau dilihat videonya. Berikut ini merupakan tata cara menggunakan aplikasi HiDoc. Pertama, buka aplikasi HiDoc yang ada di handphone Anda. Jika belum memiliki aplikasi HiDoc, aplikasi dapat diinstal melalui Play Store. Klik Install, lalu klik Buka. Klik Mulai. Klik Saya setuju jika bersedia mengikuti syarat pengguna dan kebijakan privasi yang tertera di layar. Masuk dengan akun Gmail Anda. Setelah membuka aplikasi, pilih menu BPJS untuk pasien BPJS dan menu non-BPJS untuk pasien umum atau non-BPJS. Isikan data, nama RS Singasana, nomor rujukan atau nomor kartu BPJS untuk pasien BPJS, dan tanggal berobat. Sedangkan untuk pasien umum atau non-BPJS, isikan nama RS Singasana, spesialisasi yang dituju, dan tanggal berobat. Klik Next. Kemudian pilih dokter yang dituju, hari, tanggal dan jam periksa. Pada halaman input data pasien, isikan tanggal lahir pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor handphone pasien serta nomor rujukan atau nomor kartu BPJS untuk pasien BPJS. Pastikan untuk tidak mengisi nomor rekam medis pada pasien baru. Klik daftar untuk melanjutkan. Pasien akan mendapatkan informasi berupa barcode, kode daftar dan nomor antrian untuk registrasi ulang di mesin pendaftaran rawat jalan RSUD Singasana. Selamat menikmati kemudahan pendaftaran di RSUD Singasana. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya adalah aplikasi ini kami sudah lakukan dari 2 minggu 3 minggu yang lalu ya. Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit daerah Singasana. Nah, dari itu juga sudah ada beberapa yang sudah melakukan testimoni
mereka sudah bisa melakukan pendaftaran online mulai dari rumahnya masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas ininya apa namanya ya terima kasih Bapak Ibu. Nah ini tadi saya membuat patungnya seperti ini tadi pagi. Bitung sudah pergi kemana-mana hanya untuk mencari makanan berlauk kodok. Beruntung berobat ke rumah sakit Singasana karena pendaftaran sudah memakai Haidok. Oke, seperti ini ke yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita samakan persepsi, silakan Bapak Ibu untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan ataupun saran dan usulan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Matur semua. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih kepada Bapak Made Supardiana, Kabid Layanan Mutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana Kabupaten Tabanan yang sudah memaparkan secara umum tentang keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Singasana, demikian juga lebih khusus terkait dengan aplikasi iDoc. Nah, selanjutnya kepada Bapak Ibu para peserta kelas matik pada hari ini kami persilahkan untuk bertanya, memberi saran sesuai arahan Pak, sesuai permintaan Pak Supardi tadi. Nah, waktu kami berikan kepada para peserta untuk 5 orang dulu untuk bertanya dan atau memberi saran. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Bayan, izin Silakan. menyampaikan bahwa kami di media sosial, yaitu untuk di Facebook, silakan ketik Rumah Sakit Umum Daerah Singasana, Instagram juga Rumah Sakit Umum Daerah Singasana, dan di YouTube. Nah, di situ kami sudah juga sosialisasikan hal ini kepada masyarakat melalui media sosial. Sapunike Pak Ayan untuk Pak, tambahan informasinya. Caranya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami beri waktu untuk bertanya atau memberikan saran kepada pihak Rumah Sakit Umum Singasana. Silakan Bapak Ibu. Atau izin Pak Wayan, mungkin di antara Bapak Ibu berbekal atau keluarganya, apa sudah ada yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Singasana, atau apakah sudah ada yang memakai aplikasi ini? Nah ini yang kalau misalnya tidak, kalau belum download, belum menemukan masalah ini, biasanya seperti itu. Kalau aplikasinya, nah di situ, nah apapun aplikasi itu akan terus apa namanya kita sempurnakan, misalnya ada permasalahan apa dan sebagainya, karena kesempurnaan itu adalah baik kurang lebih dan kurang itu adalah kita terus lakukan itu Pak Yan. Ya, semua Pak. Terus Bapak Ibu silakan yang mau bertanya atau menyampaikan saran kepada Rumah Sakit Umum Singasana kita, kami persilakan. Dari Kesbang Pol, silakan Pak. Yang melambaikan tangan, silakan Pak. Kami berikan kesempatan.
Sebelumnya perkenalkan diri dari mana, silakan Pak. Moodnya Pak dibuka dulu. Ya, 1, 2, 3, kedengaran Pak Yan? Sudah jelas. Terima kasih, saya mau bertanya nih Pak Yan. Sebagai peserta nih, pertanyaan pertama, apa ada nanti gini Pak Yan, sertifikat untuk pemenuhan 20 JP per tahunnya? Apakah ada penerbitan sertifikat nih Pak Yan, peserta Zoom-nya ini? Yang lain Pak, itu terkait sertifikat yang terkait rumah sakit. Ini Pak Yan, setelah saya buka di aplikasinya, saya search baru ada 2 rumah sakit yang melayani aplikasi HiDoc ini, yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu kalau tidak salah, dan Rumah Sakit Singgasananya. Apakah rumah sakit yang lain nanti yang ada di Tabanan khususnya akan mengikuti aplikasi ini Pak Yan? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya sudah jelas. Ada lagi Pak? Cukup Pak Yan, terima kasih. Tolong perkenalkan diri Pak, biar nanti Pak Supardinya tahu. Imade Banyuwan Jano Pak Yan, dari Kesbang Pol. Oke, terima kasih. Sebelum diberi tanggapan, yang lain kami persilakan dulu untuk bertanya Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang bertanya, kami beri kesempatan dulu kepada Bapak Made Supardiatnya untuk memberi tanggapan terkait pertanyaan dari teman kita di Kesbang Pol tadi. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Made Banyu Adnyano ya, dari Kesbang Polimas atas pertanyaannya. Seperti hanya yang kita ketahui bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang bisa direplikasi. Intinya kan seperti itu. Misalnya ini pun HiDoc ini kita lakukan replikasi di beberapa dari programmer yang kami hubungi atau dari tim kami, dari tim IT kami yang programmer di situ. Kami coba melihat beberapa rumah sakit yang sudah melaksanakan hal itu, ya kami replikasi ke rumah sakit umum daerah Singgasana seperti itu. Karena apa? Karena kami juga melihat di pendaftaran biasanya numplok banyak gitu, ramai sekali. Pernah kami turun sampai kekurangan tempat duduk gitu. Nah ini ada apa gitu? Ternyata mereka satu sisi adalah yang mendaftar, satu sisi adalah ngantri obat dan sebagainya berjubel di situ. Nah, supaya tidak seperti itu, nanti cukup kalau sudah ada hal ini, ya replikasi ini, inovasi ini, pendaftaran online HiDoc ini bisa terlaksana dengan baik, ya cukup berarti langsung pendaftaran dari rumah ngecek atau melakukan pendaftaran sampai di rumah sakit Singgasana, QR code ya di scan, sudah itu langsung melapor ke unit pendaftaran, kita sudah melakukan scan barcode, langsung ke poliklinik yang dituju. Nah, di poliklinik yang dituju nanti akan dipanggil. Nah, di situ juga kami mengembangkan yang namanya elektronik rekam medis, Pak Yan, ya Bapak Ibu semua. Elektronik rekam medis itu berdasarkan surat edaran dari Menteri Kesehatan bahwa seluruh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia itu harus sudah melaksanakan elektronik rekam medis pada akhir tahun ini. Berarti Desember 2023 kami sudah harus clear untuk masalah ini. Ya, kami sudah bisa melaksanakan, makanya kami mulai dari pendaftaran dulu. Pendaftaran dulu sudah itu di pelayanan prosesnya di pelayanan poliklinik, sudah itu dia teman-teman mengambil atau masyarakat yang berobat mengambil obat di apotek, sudah itu di kasir, itu semuanya terbridging. Nah, ini data ini dari segi keamanan programmer atau program kami sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan Kominfo ya, Pak Andrea. Ya, dari Kominfo sudah juga izin dari Kementerian Kominfo dan menjadi satu sehat Pak Yan, ya Bapak Ibu semua.
itu terhubung dengan Kemenkes. Hanya beliau yang bisa membuka di pusat BPJS Sehat dan kami backup datanya di sini di rumah sakit. Seperti itu Pak Yan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan dari Kesbang, demikian juga yang sudah ditanggapi oleh Pak Made dari rumah sakit. Terkait pertanyaan tentang sertifikat yang disampaikan rekan kita dari Kesbang tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pada bulan yang lalu mengikuti acara kelas tematik, di mana pada bulan lalu yang menjadi narasumber adalah langsung Bapak Kaban BKPSDM Kabupaten Tabanan Pak Made Kristiadi. Pada kesempatan itu dijelaskan secara umum bahwa kegiatan kelas tematik ini diakui untuk mendapatkan 2 JP. Namun, maaf Bapak Ibu sekalian, kami tadi ditugasi oleh Pak Kadis Kominfo, kami dan saya sendiri tadi langsung kembali melakukan konsultasi, koordinasi ke BKPSDM, bertemu dengan Pak Kabid Data dan Diklat. Dari penjelasan di BKPSDM tadi, untuk sementara ini sertifikat ini biarkan dulu berproses. BKPSDM sedang menjajaki agar sertifikat melalui kegiatan kelas tematik ini bisa diakui. Karena apa? Sebelumnya karena Dinas Kominfo ini melaksanakan kelas tematik ini bukanlah merupakan lembaga yang atau badan yang bersertifikasi untuk melaksanakan diklat, namun sesuai penjelasan tadi BKPSDM akan sudah melakukan kerjasama dengan badan yang berhak artinya mengeluarkan sertifikat, sehingga nantinya sertifikat yang didapat dari mengikuti kelas tematik ini diakui sebanyak 2 JP. Demikian tadi penjelasan dari BKPSDM, artinya silakan proses dulu, kami nanti yang melakukan penjajakan untuk memproses hal tersebut. Nah, demikian penjelasan dari kami terkait dengan sertifikat. Maka untuk itu pada link absen yang sudah disiapkan silakan nanti cantumkan nama identitas Bapak Ibu yang lengkap. Demikian Bapak Ibu penjelasan kami terkait sertifikat. Nah, selanjutnya kami masih memberi ruang dan waktu untuk bertanya kepada Bapak Ibu para peserta, terutama ini Bapak Ibu para perbekal yang mewakili, sehingga masyarakat nantinya bisa tahu bagaimana caranya berobat ke rumah sakit Singgasana dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, kami masih beri waktu yang seluas-luasnya. Pak Kabag organisasi barangkali ada saran terkait penerapan aplikasi HiDoc nih Pak, silakan Pak. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kedengaran ya? Jelas, Jadi Pak. kami sangat menyambut baik sekali aplikasi ini, karena apa? Ini tentu akan sangat memudahkan bagi rumah sakit umum daerah Singgasana dalam pelayanan terkait dengan pendaftaran pasien. Tentu juga ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya, jadi kami sebagai bagian organisasi yang menangani pelayanan publik sangat berterima kasih dan berharap juga nanti ke depannya mungkin dari RSUD Singgasana bisa bekerjasama dengan rumah sakit lainnya, nanti biar semuanya juga khususnya yang di Tabanan bisa menerapkan aplikasi ini. Itu harapan kami, Pak. Terus sedikit pertanyaan, karena dalam penerapan aplikasi ini tentu ada pasien yang lewat pendaftaran online ini, ada juga yang langsung ke rumah sakit umum Tabanan.
Nah, bagaimana perlakuannya mungkin di antara kita ada yang ingin informasinya seperti apa, apakah nanti bersama-sama di sana atau bagaimana. Terus juga kadang-kadang pada jam-jam tertentu atau pada dokter spesialis tertentu, kadang-kadang juga pasiennya kan sangat ramai juga. Apakah juga nanti ada semacam pergeseran atau bagaimana, mungkin juga perlu diinformasikan. Terima kasih Pak Wayan, itu saja yang kami perlu sampaikan. Sukses. Semua Pak Kabag Organisasi yang sudah menyampaikan apresiasi, juga ada pertanyaan yang sudah sangat jelas, artinya bagaimana perlakuan terhadap masyarakat atau pasien yang melakukan pendaftaran secara online maupun kepada masyarakat atau pasien yang datang secara langsung ke rumah sakit. Nah, untuk itu Pak Made silakan tanggapi langsung. Oke. Terima kasih Pak Kabak. Terima kasih. Ya, ini juga salah satu dari kami melakukan biar ketepatan ya. Bukan saja ketepatan dan keamanan. Itu gininya. Moto kami tadi, ucapan moto kami adalah setia, senyum, empati. Nah, di senyum kami akan di pendaftaran. Ya, di pendaftaran itu kalau ada pasien yang secara langsung datang, itu kami akan infokan bahwa nomor urutnya adalah seperti itu. Yang itu yang kami lakukan saat ini. SOP-nya, kita misalnya itu ada yang bertanya seperti ini. Kenapa dia duluan datang? Ada belakangan datang dapat. Kita tunjukkan bahwa beliau sudah melakukan pendaftaran online, tentu dengan empati. Nah, ini dengan empati. Senyumnya, empati, sudah itu tepat. Nah, tepat artinya kita lihat ada mesin antrean di situ. Ya, kami punya mesin antrean satu di situ. Nah, di situ kami berikan informasi di situ, dan humas kami juga berjaga di situ Pak Kabak. Yang kami gilir untuk melakukan menjembatani jika ada keluhan-keluhan dan sebagainya. Terus kalau misalnya ada pasien yang datang dengan dari kelihatan ya, dari secara kelihatan fisik, kami juga menyiapkan station di situ Pak Kabak. Station di pendaftaran itu dekat dengan pendaftaran, sehingga beliau teman-teman di station juga sudah melihat bahwa posisi pasien itu seperti apa. Ya, itu yang apakah kegawat daruratan. Kalau kegawat daruratan kami harus lakukan tindakan langsung ke UGD. Ya, prioritaskan ke UGD. Kalau masih kita bisa lihat misalnya dengan mobilitas yang bagus, yaitu kita upayakan untuk antre, karena begitu situasinya. Karena kita ingin ke depannya ini yang kita bisa lakukan Pak. Sehingga kami untuk lebih cepat untuk lakukan keperekaman gitu. Sehingga datanya itu semua secara by system, lebih cepat daripada menginput. Itu Pak, untuk saat ini kita tetap lakukan, tidak yang jelas siapapun kita utamakan pelayanan seperti ini Pak. Nah, kita tidak pernah menolak pasien dan sebagainya yang didarukan, tapi ini harus kita sosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat paham bahwa kita dengan inilah lebih cepat gitu. Itu seperti itu Bapak Pak Kaban ya, yang sesuai dengan kebijakan kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabak dan juga Pak Made yang sudah memberi tanggapan. Bapak Ibu sekalian, kami pada kesempatan ini sangat ingin mendengar ada teman dari desa barangkali yang menyampaikan pertanyaan atau memberi masukan kepada rumah sakit. Kami sangat berharap teman-teman dari desa barangkali ada yang bisa mewakili sehingga keberadaan rumah sakit Singasada ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kami persilakan Bapak Ibu yang dari desa. Atau kami
beri kesempatan, tunjuk saja Bapak dari Desa Cau Belayu, Pak. Silakan Pak, barangkali menyampaikan tanggapan maupun bertanya terkait rumah sakit ini Pak. Silakan Pak, biar ada yang mewakili dari desa. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan diluncurkannya HiDoc. Ya mungkin HiDoc ini sudah, kalau mungkin saya sendiri sudah mengenal begitu lama ya sistem ini di beberapa rumah sakit sudah berjalan, dan itu sangat membantu sekali masyarakat dalam dalam berobat ya. Jadi tentunya di situ masyarakat ini tidak antrenya sampai panjang, sampai lama, karena tadi juga dari Bapak Dokter menyampaikan kan di situ sampai ya yang mengantre ini bisa berjubel-jubel, jadi bisa sampai seharian. Nah, tapi saya ini sangat-sangat senang sekali ya dengan diluncurkannya HiDoc ini di Rumah Sakit Singgasana seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Desa Cau Belayu tadi yang sudah juga memberikan apresiasi terhadap aplikasi HiDoc ini. Kemudian rekan kami ini dari Pak Mekal dari Desa Buruan, Pak. Silakan Pak memberikan pertanyaan terus. Pak Yan, izin. Terima kasih Pak Mekal dari Cau Belayu. Matur suksema. Memang seperti itu yang artinya yang kebaikan kita tiru ya, replikasi ke sini. Artinya persis kita ingin mengurangi antrian di ruang pendaftaran, seperti itu intinya. Terima kasih Pak Mekal Cau Belayu sudah menekankan kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mekal dari Buruan, Pak. Buruan Penebal, silahkan Pak. Buka dulu mute-nya Pak. Sudah Pak. Masih mute mungkin Pak Mekal atau di gininya. Ya, masih mute mungkin. Gila posisi. Belum kedengaran Pak Mekal. Coba dicek balik. Pak, Anu mau bicara nggak? Bosnya. Audionya yang di sana belum bisa masuk kayaknya Pak Mekal di Buruan. Oh, Bapak Ibu nih audio dari Pak Mekal di Buruan tidak bisa masuk kayaknya Pak. Suara dari Pak Perbekal Buruan Penebal ini kayaknya settingan di laptopnya belum bisa, sehingga suaranya belum bisa masuk.
Nah, kita lanjut aja dulu, Bapak Ibu. Dari tadi kita hanya mendengar suara dari Bapak-Bapak. Nah, pada kesempatan ini kami lihat tadi Ibu Sekretaris dari Dinas Pariwisata, Bu Suciti, kami persilakan untuk mewakili Ibu. Barangkali ada yang mau disampaikan, memberikan saran atau pertanyaan terkait aplikasi dari Rumah Sakit Singgasana ini. Silakan Ibu dari Sekretaris Dinas Pariwisata. Hah? Namanya Bu Suciti tadi. Maaf Ibu, Sekretaris Dinas Pariwisata, Ibu Sutitri, sudah muncul lagi. Karena Bu Sutitri mungkin tidak ada, silakan Ibu yang mewakili Desa Wisata Belumbang, Bu. Silakan Bu, mungkin ada yang mau disampaikan, bertanya atau saran untuk Rumah Sakit Singgasana ini, Bu. Silakan Bu, dari Desa Wisata Belumbang. Swastiastu. Oh nggih, Pak Mekal langsung lagi, silakan Pak. Nggih. Ya, sebentar. Sementara belum ada pertanyaan Pak Direktur. Terima kasih peniki. Singgasana sudah memakai aplikasi. Setelah yang lihat tadi cukup mempermudah bagi kita masyarakat untuk melakukan pendaftaran, karena di setiap rumah sakit saya lihat antreannya berjubel. Jadi dengan aplikasi ini cukup memudahkan bagi pasien nanti untuk berobat, dan mudah-mudahan akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya. Terima kasih banyak. Sukses semua Pak Mekal Desa Belumbang. Sukses semua Pak Mekal. Mohon sudah memberikan apresiasi juga. Mohon spotnya. Mungkin sebelum lanjut Pak Made dari rumah sakit, kami ini mewakili dari masyarakat, barangkali bisa dipertegas Bapak, apakah masyarakat yang baik mau berobat maupun hanya sekedar mau kontrol untuk ke rumah sakit itu, apakah sebelumnya harus membawa rujukan atau apa Pak? Sehingga selama ini kita kalau mau berobat ke rumah sakit itu kan ya, seperti ini Pak Yan, terima kasih. Untuk pada intinya rumah sakit tetap akan melakukan pelayanan. Oke, pada intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk rujukan itu kita akan rujukan berjenjang, masih kita lakukan rujukan berjenjang dari Puskesmas, FKTP, ya, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu dari Puskesmas. Ini untuk BPJS. Kalau non BPJS bisa langsung, ya seperti ini. Nah, karena rujukan berjenjang seperti ini Nah, ada kasus-kasus tertentu yang misalnya dia gawat daruratan, silakan datang ke UGD lewat UGD Pak. Ya lewat UGD, nanti kita layani di situ. Ya artinya kalau ke poliklinik itu pelayanan berencana Pak. Intinya seperti ini Oke. Ya, kalau pakai umum bisa langsung. Seperti ini Pak ya. Kalau misalnya, intinya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana harapan kami tadi,
biar kita mendengar juga suara dari yang mewakili perempuan wanita. Ibu-ibu, kami persilakan Ibu yang masih mengikuti acara ini. Ibu dari Desa Mangesta barangkali biar ada kami dengar suara wanita. Silakan Bu, mungkin ada yang ditanyakan atau saran dari kepada Rumah Sakit Singgasana. Silakan Bu, dari Desa Mangesta. Ya, silakan dibuka dulu Bu. Ternyata sama nih Bapak Ibu, masalahnya di audio setempat belum bisa connect. Baiklah Ibu dari Kecamatan Silemadeg, karena Ibu yang dari Buruan tadi audionya bermasalah, silakan Bu. Dari Kecamatan Silemadeg, silakan kami beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau saran Bu. Silakan Bu. Sudah senyum Ibu kita ini. Silakan dibuka dulu mute-nya Bu. Maaf Bapak Ibu, ternyata permasalahannya sama. Ada masalah dengan audio setempat sehingga kita tidak bisa mendengar perwakilan dari ibu-ibu ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau menyampaikan saran kepada Rumah Sakit Umum Singgasana ini. Silakan Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Silakan Bapak. Perkenalkan. Dari Desa Kuwom, Pak. Oke, semua Bapak. Lanjut Pak. Tiang Kenten kan ini Tiang coba buka aplikasinya. Tiang ada sedikit saran untuk di menu informasi mungkin bisa ditambahkan jenis-jenis layanan atau seperti polikliniknya, Pak. Informasi polikliniknya ditambahkan di menu informasi. Selain informasi-informasi kebiasaan-kebiasaan ini, Pak. Oke, sekian dari Tiang. Semua Pak dari Desa Kum. Jadi bisa ditanggapi langsung Pak Made dari rumah sakit. Saran dari Desa Kum agar ditambahkan tentang pada menu itu jenis-jenis layanan Pak. Silakan. Oke, terima kasih untuk di aplikasinya. Itu kalau misalnya Bapak atau masyarakat atau Bapak Ibu ingin memilih spesialis atau di poliklinik tertentu, itu misalnya di poliklinik kebidanan misalnya tadi, itu sudah langsung diklik dokter yang ingin dituju, sudah langsung muncul di situ. Nah, kalau misalnya untuk informasi tambahan, coba kami ginikan lagi, koordinasikan sama programmernya, artinya informasi tambahan di awal ada atau di domainnya. Ya, di domainnya itu ada subsistemnya yang ada yang khusus informasi tentang Rumah Sakit Singgasana, misalnya apa yang ada, klinik-klinik apa yang ada, itu bisa nanti coba kita tambahkan. Bagus sekali, terima kasih Pak Mokalkum, sarannya coba kami kembangkan di sini nanti dengan IT kami, semoga bisa diwujudkan seperti itu. Tentu ini adalah terus akan lakukan perubahan-perubahan mengikuti perkembangan dan masukan-masukan dari
masyarakat. Kami juga akan terus melakukan survei di pendaftaran, Pak, terutama dari Kabak tadi, Ortal, itu terus kami melakukan survei kesehatan masyarakat, terus secara berkesinambungan terkait dengan pelayanan kami. Demikian, Bapak, dari Pemuka Hukum Suksma Niki. Suksma. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami masih memberikan ruang dan waktu kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan maupun saran kepada Rumah Sakit Umum Singgasana ini. Bapak Ibu sekalian, tampaknya sudah tidak ada lagi dari para peserta yang mengikuti kelas matik pada hari ini yang menyampaikan pertanyaan maupun saran kepada Rumah Sakit Umum Singgasana. Sebelum kita akhiri acara kelas matik pada hari ini, karena Pak Kadis kami masih mengikuti acara ini, pada kesempatan ini kami persilakan kembali kepada Pak Kadis Kominfo. Barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait apa yang sudah dipaparkan tadi oleh rumah sakit. Pak Kadis. Izin Pak Yan, sedikit Pak Yan. Izin Pak Kadis, Pak Kadis sebentar, lagi beberapa informasi yang disampaikan dari kami, mungkin dari Dinas Tenaga Kerja hadir, dari Dinas Pariwisata atau dari dinas yang terkait dengan Ketenagakerjaan. Kami juga informasikan bahwa Rumah Sakit Singgasana sudah bekerja sama dengan Askes atau BPJS Tenaga Kerja. Sehingga kalau ada dari masyarakat yang atau dari perusahaannya atau dari hotelnya atau dari yang bergerak di bidang mana yang mempunyai tenaga kerja, silakan kalau memang memakai BPJS Tenaga Kerja, kami sudah melakukan kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Sapunika informasi yang kami dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Madi atas penjelasan tambahnya yang sudah sangat jelas kepada para tenaga kerja, terutama yang di sektor swasta. Selanjutnya Pak Kadis, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ayat, atas acara yang luar biasa, Pak Habib, Rumah Sakit Singgasana, tapi yang sudah memberikan informasi banyak pada masyarakat kita di Kabupaten Tabanan tentang aplikasi Haidar. Tadi tertunda ya, Pak Ades buruan, Pak dengan Pak Mukhtar buruan, kalau sudah bisa bergabung, jadi tertunda pertanyaannya. Atau untuk ada saran atau informasi yang bisa disampaikan, mungkin bisa di-chat saja atau disampaikan. Tentu kita menyambut baik dalam rangka mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik di masyarakat kita di Tabanan. Kita sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh teman-teman di Rumah Sakit Singgasana. Jadi layaklah termasuk juga pada teman-teman OPD lain yang berkeinginan mensosialisasikan ataupun memberikan pengetahuan terkait dengan penggunaan teknologi informasi, bahkan mungkin punya aplikasi yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan nanti pada kita untuk diagendakan dalam kelas matik. Jadi itu mungkin yang dapat saya mengapresiasi kegiatan ini serta ketekunan daripada teman-teman yang mengikuti acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan kepada penyelenggara, harapan tadi terkait dengan bisa diberikan sertifikat elektronik dalam rangka kalau ini bisa diberikan kepada seluruh hadir. Demikian saja saya yang dapat saya sampaikan, dan mohon izin karena saya mengikuti dua acara Zoom hari ini, ada terkait dengan penyampaian informasi dari Komisi Informasi Provinsi juga,
Jadi mungkin sedikit tetapi bisa saya ikuti semua program meeting dari dua tempat ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran daripada seluruh peserta dalam kesempatan ini, terutama dari Rumah Sakit Singasana. Salam hormat kami kepada seluruh jajaran dan tim yang telah memberikan informasi penggunaan teknologi informasi aplikasi iDoc dengan sangat baik pada hari ini. Terima kasih, Om Santi. Sandi Om. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami akhiri acara kelas mati ini, pada kesempatan ini kami beri kesempatan kepada Pak Madi untuk dari Rumah Sakit Singasana untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Madi. Terima kasih Pak Yan. Izin Pak Kadis Kominfo, Bapak Ibu masyarakat, kami hadir di bidang kesehatan untuk melayani Bapak Ibu atau masyarakat yang ada di Kabupaten Tabanan dengan setia, senyum, sapa, empati, tepat, inovasi, dan aman. Silakan gunakan fasilitas pemerintah Kabupaten Tabanan yang hadir untuk menjawab keluhan-keluhan atau membutuhkan kesembuhan. Silakan datang ke Rumah Sakit Singasana karena pemerintah daerah sudah hadir seperti ini. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih kepada Pak Made Spardiana selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kembali kami sampaikan sebelum kami akhiri acara kelas matik pada hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut bergabung pada kegiatan kelas matik ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo tadi, Kadis kami, bahwa terutama kepada perangkat daerah OPD, barangkali ada yang memiliki aplikasi yang perlu untuk disosialisasikan, aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Silakan kontak atau berhubungan dengan kami. Kami siap membantu memfasilitasi lewat acara kelas matik ini. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah secara aktif mengikuti kelas sematik ini. Dan acara kelas sematik ini kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Om. Terima kasih. Om Santi, terima kasih Pak Yan. Silakan Pak Dewa. Silakan cara Salam rahayu sami Pak Dewa. Semutan sam-sam. Matur sama-sama. Salam rahayu Pak. Pak Kabin. Ya.